Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, rekan-rekan, teman-teman, adik-adik, dan seluruh penonton yang sedang menonton ataupun melihat video ini, yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa selalu mendapatkan nikmat dan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ataupun sebuah kultum dengan tema rukun iman, yang dimana rukun iman yang pertama, iman merupakan syarat utama dalam beragama. Saudara-saudaraku sekalian, iman dalam agama Islam berarti meyakini dengan hati, mengucap dengan lisan, dan beramal dengan menggunakan seluruh anggota badan. Kadar iman dapat bertambah dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Iman juga dapat berkurang dengan menaati syaitan. Saudaraku sekalian, na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Dalam Islam terdapat 6 rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati rukun iman yang pertama, kemudian secara berurutan iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar ataupun takdir. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup 4 hal berikut. Yang pertama, iman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya. Wujud di sini melainkan bukan berarti bentuk fisik, sebab akal manusia tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengetahui bentuk fisik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan meyakini bahwa Allah itu esa dalam perbuatan-perbuatannya, di antaranya menciptakan al-khalaq, memberikan rizki ar-razak, dan mengatur makhluknya at-tadbir. Bahkan sebenarnya beberapa orang kafir mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Di antaranya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'azim. Artinya, katakanlah siapakah Tuhanmu yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung. Surah Al-Mu'minun ayat 86. Selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Artinya, mereka akan menjawab, milik Allah, katakanlah maka mengapa kamu tidak bertakwa. Surah Al-Mu'minun ayat 87. Selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujirru walla yujarru alaihi in kuntum ta'lamun. Artinya, katakanlah siapakah yang di tangannya
berada kekuasaan atau segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Surah Al-Mu'minun ayat 88. Selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna lillah qul fa'anna tusharun. Artinya, mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian maka bagaimana kamu sampai tertipu. Surah Al-Mu'minun ayat 89. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, untuk pengetahuan bersama, orang-orang kafir dibedakan menjadi 4 jenis, yakni yang pertama, kafir zimmi, yaitu kafir yang ditinggal di negara muslim dan dijaga oleh negaranya. Yang kedua, kafir mu'ahad, yaitu kafir yang memiliki perjanjian dengan muslim. Yang ketiga, kafir musta'ab, yaitu kafir yang meminta perlindungan ke negara muslim. Dan yang keempat, kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi muslim. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sementara itu iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala artinya mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, yang berhak disembah. Makna dari kata la ilaha illallah mengundang makna tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Maka ini juga termasuk dalam iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dasar hukum uluhiyah terdapat dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum illahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 163. Sedangkan iman kepada asma wa sifat maksudnya adalah yakni akan nama-nama Allah, yakin akan nama-nama Allah, saudara-saudaraku sekalian, Subhanahu wa ta'ala, dan sifat yang dimilikinya. Nama-nama Allah dikenal dengan nama Asmaul Husna yang berjumlah 99, dan Allah juga memiliki sifat yang wajib yang berjumlah 20. Yang diantaranya adalah wujud kidam baqa mukhalafatul lil khawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu haya sama basar kalam kadiran muridan hariman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ya, mungkin itu saudaraku sekalian yang sama-sama kita ketahui sifat yang dimiliki Allah, yaitu ada 20 jumlahnya. Jika keempat hal tersebut sudah benar-benar kita imani, maka rukun iman pertama agama Islam insya Allah kita sudah penuhi. Tidak panjang lebar mungkin saudara-saudaraku sekalian, demikianlah kultum ataupun sedikit penyampaian ataupun materi ataupun yang bisa dapat saya sampaikan pada waktu ini. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk pribadi saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Jika terdapat hal baik itu datangnya berarti dari Allah, dan jika terdapat hal yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas semua kesilapan dari tutur kata dan perbuatan dalam kultum hari ini. Semoga Allah terus membimbing kita semua ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan yang berbahagia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.